Selamat pagi Sobat UNES. Perkenalkan nama saya Yayan Dwi Krisdiantoro. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sosialisasi dari aplikasi My UNES Student. Eh, ya, terima kasih Mas Aziz. Untuk panduannya, Sobat UNES juga bisa membuka sendiri. Itu ada di unes.id/panduan My UNES Student mahasiswa. Jadi silakan bisa dibuka apabila nanti ada hal yang kurang jelas atau perlu dicek kembali ketika lupa setelah nonton live gitu. Langsung saja saya jelaskan mengenai My UNES Student. Apa sebenarnya My UNES Student ini begitu. Jadi My UNES Student ini adalah aplikasi yang dikhususkan untuk mahasiswa yang akan mengelola keperluan non-akademik begitu. Di UNES kita mengenal ada Sikadu. Jadi Sikadu itu adalah aplikasi yang digunakan untuk keperluan akademik, sementara My UNES ini adalah aplikasi non-akademiknya begitu untuk mahasiswa. Dulu kita mengenal ada Siradi, ada Simkatmawa, terus ada aplikasi lain yang mengatur beasiswa dan sebagainya, dan itu sekarang kita satukan di satu tempat di My UNES Student begitu. Jadi di My UNES Student, Sobat UNES bisa membuka aplikasinya melalui portal apps unes.ac.id. Itu ada di kelompok aplikasi kemahasiswaan. Nanti aplikasinya ini terdiri dari 6 untuk sekarang, ada 6 fitur, mulai dari biodata mahasiswa, prestasi mandiri, rekognisi, cuti, portofolio, dan pengajuan surat. Ya, untuk tampilan aplikasi saya langsung contohkan saja. Kita buka apps UNES AC.id, lalu cari My UNES Student begitu. Ini ya. Jadi setelah login di apps, silahkan diklik aplikasinya My UNES Student. Nah, nanti akan terbuka halaman aplikasi My UNES Student begitu. Nah, ini untuk tampilan biodata mahasiswa, menu pertama kali itu akan ditampilkan biodata mahasiswa. Di sini lengkap mulai dari NIM, email, lalu status mahasiswanya, lalu prodi, fakultas, biodata lengkap yang lain mulai dari telepon, agama, tempat tanggal lahir, alamat dan sebagainya, hingga pendidikan dan keluarga, data keluarga. Nah, di sini Sobat UNES juga bisa melakukan edit biodata. Jadi silakan bisa ketika ada data yang sudah tidak relevan, silakan bisa diedit. Seperti biasanya contohnya untuk status ayah atau ibu, apakah masih hidup begitu, atau alamat kos itu biasanya kan sering berubah. Itu bisa diedit di My UNES Student. Lalu untuk menu selanjutnya itu ada terkait prestasi mandiri. Jadi di prestasi mandiri ini meskipun tidak terlihat, sebenarnya ada 3 proses yang dilakukan di menu prestasi mandiri. Itu dari proses mahasiswa yang menginputkan prestasi, lalu divalidasi oleh fakultas, lalu yang terakhir itu dinilai oleh validator universitas begitu. Nah, ini saya bukakan contohnya di menu prestasi mandiri. Ini saya mulai dari ini tombol sebelah kanan itu ada tambah prestasi mandiri ketika kita ingin menambahkan prestasi begitu. Lalu ini filter yang bisa digunakan. Contohnya ada kategori kegiatannya itu bisa provinsi, internasional, wilayah, nasional. Jadi jika Sobat UNES punya prestasi di tingkat provinsi misalnya, atau internasional atau nasional begitu, bisa diinputkan saja, karena inputan prestasi ini nantinya akan dilaporkan ke pemerintah yang sebelumnya kita inputkan di Simkatmawa. Nah, ini yang saya jelaskan tadi di awal terkait integrasi Simkatmawa di dalam My UNES Student begitu. Lalu bisa dicari juga dengan nama kegiatannya atau status aktivitasnya. Nah, ini status validasi yang tadi saya jelaskan. Jadi ada pengajuan adalah status pertama ketika Sobat UNES mengajukan atau menginputkan prestasi mandiri. Lalu nanti ketika sudah divalidasi oleh
eh, fakultas, maka statusnya akan berubah di validasi atau revisi ketika ada isian dari prestasi yang perlu diperbaiki begitu. Lalu ada ditolak fakultas, dan ada ditolak universitas. Jadi ketika sudah ditolak fakultas tidak mungkin akan dinilai oleh validator universitas begitu. Nah, daripada berlama-lama, saya jelaskan alurnya saja langsung. Jadi yang pertama nanti setelah membuka menu prestasi, kita akan menambahkan prestasi mandiri, lalu mengisi semua form. Jadi isian formnya harus diisi. Saya contohkan saja, tambah prestasi. Nah, di sini isiannya cukup banyak dan Sobat UNES perlu mengisi form ini selengkap mungkin begitu ya. Karena ini ada kaitannya dengan nilai yang akan didapatkan nanti begitu. Jadi indeks penilaiannya itu ada di validator universitas. Itu nanti ada terkait file sertifikat dan sebagainya begitu. Jadi sebisa mungkin dilengkapi data-datanya begitu. Sobat UNES sebaiknya mencari dulu kegiatan yang sudah diinputkan oleh teman-teman yang lain. Jadi misalkan di sini ada lomba ide konstruktif nasional begitu, national essay competition dan sebagainya. Jadi di sini ada banyak kegiatan-kegiatan prestasi yang sudah diinputkan oleh sobat yang lain, sobat UNES yang lain begitu. Misalkan kita sudah cari tapi tidak ada lomba yang kita temukan, lomba yang dimaksud, lomba makan kerupuk begitu, tidak ada. Nah, ketika tidak ada kegiatan yang kita maksud, itu kita bisa menginputkan kegiatan baru. Kita pilih aja, ini ada tombol di bawahnya, input baru. Jadi input baru, lalu tuliskan saja nama kegiatannya, lomba makan kerupuk misal. Ya, nanti setelah disimpan akan langsung redirect ke daftar anggota begitu. Karena tadi ini lomba individu, jadi kita tidak bisa menambahkan anggota yang lainnya begitu. Ini, nah, jadi ini adalah prestasi yang kita inputkan tadi, statusnya adalah pengajuan oleh mahasiswa. Nah, ini maksudnya begitu ya, pengajuan oleh mahasiswa. Skornya masih 0 betul karena skornya diperoleh jika statusnya sudah diterima dan dinilai oleh validator universitas. Nah, ini misalnya tadi individu ya. Ini juga kita bisa buka detailnya di sini. Nah, ini ada dosen pembimbingnya tidak ada data, jadi belum diinputkan. Lalu foto penghargaannya juga masih kosong, file suratnya masih kosong, file sertifikatnya ada begitu. Ini bisa dicek lagi, diedit dulu kalau misal ada hal yang salah input, misal salah ketik atau sebagainya. Itu bisa dicek dulu. Lalu ketika ada perubahan, silakan bisa diedit. Lalu di sini dosen pembimbingnya masih merah warnanya karena belum diinputkan, silakan bisa diinputkan. Menambah dosen pembimbing itu menggunakan NIP. Ini bisa dimasukkan NIP dari pembimbing yang ada di SK ya, yang dibuat di SK begitu. Ini diinputkan saja. Lalu nanti statusnya ketika sudah divalidasi oleh ini status selanjutnya ya. Nah, jadi ketika mahasiswa sudah mengajukan, statusnya adalah pengajuan oleh mahasiswa, lalu nanti operator fakultas itu akan melihat ajuan prestasi Sobat UNES, lalu fakultas juga bisa mengoreksi langsung atau memvalidasi atau mengubah statusnya menjadi revisi ketika ada perubahan yang perlu dilakukan begitu. Lalu ketika fakultas sudah melakukan validasi, bisa direvisi, ditolak atau divalidasi. Ketika sudah divalidasi, artinya mahasiswa Sobat UNES sudah tidak bisa mengedit lagi begitu. Ketika sudah divalidasi, nah bentuknya seperti ini, divalidasi oleh fakultas. Jadi ada statusnya divalidasi oleh fakultas dan mahasiswa. Ketika statusnya sudah seperti ini, berarti Sobat UNES sudah tidak bisa mengedit lagi begitu. Karena itu sudah masuk datanya ke validator universitas. Nah, nanti ketika sudah selesai berarti ada poin skor capaiannya begitu. Itu. Nah, jadi ketika validator universitas sudah melakukan penilaian, nah penilaiannya berarti statusnya misal nanti udah diterima lalu dinilai, maka nanti akan dilakukan pelaporan begitu.
Nah, ini untuk menu prestasi mandiri. Ini detailnya tadi saya jelaskan langsung, tapi ini bisa juga dilihat di panduan yang tadi, unes.id/panduan My UNES Student mahasiswa. Silakan dibuka sendiri kalau ingin lebih jelas. Lalu untuk menu selanjutnya itu adalah kegiatan rekognisi. Jadi kegiatan rekognisi ini mempunyai alur yang sama persis seperti kegiatan prestasi mandiri. Jadi mulai dari pengisian form, lalu penambahan anggota. Nah, yang berbeda di sini adalah di kegiatan rekognisi tidak memerlukan adanya dosen pembimbing begitu. Jadi hanya dimasukkan anggotanya saja. Ini cuti. Oke, saya contohkan juga di bagian rekognisi. Di bagian rekognisi ini sama, ada tombol filter di sini, bisa difilter mulai dari kegiatannya, kategori kegiatannya sama juga provinsi, internasional, wilayah, nasional begitu. Lalu untuk statusnya juga sama persis karena memang proses validasinya sama persis, mulai dari input pengajuan dari mahasiswa, lalu validasi oleh fakultas, kemudian penilaian oleh validator universitas begitu. Lalu di sini ada tahun kegiatan juga. Nah, bisa saya contohkan nih, tambahkan rekognisi. Nah, ini sistemnya juga sama. Silakan ketika menambahkan rekognisi, kegiatannya dicari terlebih dahulu dari daftar yang sudah ada begitu. Ketika tidak ditemukan, baru diinputkan yang baru. Jadi begini. Ini data yang sudah saya inputkan tadi, tapi saya tidak menginputkan file sertifikat, foto penghargaan, atau file surat begitu. Untuk data-data yang seperti ini, kemungkinan akan ditolak oleh fakultas. Jadi daripada Sobat UNES menginputkan data rekognisi tapi ternyata nanti hanya untuk ditolak begitu, lebih baik diisi lengkap supaya kemungkinan ditolaknya kecil begitu. Nah, di sini ada detailnya juga sama, pengajuan mahasiswa. Ada poinnya juga sama, karena ini memang kegiatan yang dilaporkan ke pemerintah juga di Simkat Mawa. Ditambahkan anggotanya silakan. Jadi Sobat UNES akan otomatis menjadi anggotanya. Lalu ketika misal ada anggota yang lain, tambahkan saja melalui ini. Nah, ini contohnya. Ini nanti juga akan dilakukan penilaian sama persis pokoknya langkahnya. Jadi ketika sudah diajukan, ini nanti dari fakultas akan memvalidasi apakah ini sudah valid atau perlu revisi atau akan ditolak begitu. Nanti skornya juga akan muncul ketika statusnya sudah diterima di validator fakultas dan sudah dinilai. Nah, itu untuk kegiatan rekognisi. Lalu yang selanjutnya itu ada pengajuan cuti. Jadi belakangan ini karena periode cuti itu sekitar seminggu kemarin itu adalah batas akhir pengajuan cuti. Itu banyak laporan-laporan terkait dengan pengajuan cuti. Nah, ini saya jelaskan langkah-langkah untuk pengajuan cutinya. Jadi pengajuan cuti hanya bisa dilakukan pada tanggal yang sudah ditentukan begitu. Jadi ada rentang pengajuan cuti yang sudah ditentukan oleh universitas. Lalu di sini ketika mahasiswa atau Sobat UNES melengkapi form pengajuan cuti, itu pastikan harus sudah divalidasi mandiri. Jadi dibuat seperti ini, saya contohkan saja langsung. Nah, begini. Contohnya, tidak bisa. Ini karena periode pengajuan cutinya sudah tutup, jadinya kita sudah tidak bisa mengajukan cuti lagi begitu. Tapi ini saya contohkan dengan data yang sudah ada saja. Ini misalnya ketika Sobat UNES pertama kali menambahkan cuti, itu nanti tampilannya akan seperti ini. Semesternya, terus jenis cutinya, lalu statusnya masih pengajuan. Nah, ketika statusnya pengajuan, di tombol di bawahnya itu ada kirim ajuan cuti atau validasi. Kalau yang dulu itu validasi, nama tombolnya itu validasi. Jadi itu adalah fungsi untuk mengecek dulu isian ajuannya sudah betul atau belum begitu. Jadi pastikan dulu benar, dan setelah benar silakan dikirimkan. Karena cuti itu kita ada tanggungan untuk membayar ajuan cutinya
Jadi dipastikan dicek begitu ya, jangan asal hanya menambahkan pengajuan, lalu statusnya masih pengajuan, lalu dibiarkan begitu saja begitu ya. Jadi di sini juga sudah saya tambahkan untuk diperhatikan ini. Yang pertama adalah pastikan untuk klik tombol validasi untuk mengirimkan data pengajuan kepada koordinator prodi. Nah, di sini yang mengatur tentang cuti atau yang menerima jika cuti ditolak, atau Sobat UNES ingin tahu sebenarnya kenapa cutinya ditolak begitu ya, itu silakan ditanyakan ke koordinator prodi, karena yang memvalidasi adalah koordinator prodi masing-masing begitu. Nah, itu status diterima atau ditolaknya itu bergantung dengan keputusan koordinator prodi masing-masing. Nah, lalu ketika prosesnya sudah divalidasi, maka nanti statusnya itu akan berubah menjadi sedang diproses. Begini, sedang diproses. Nah, di sini juga ada kolom sudah lunas. Nah, ini terkait dengan pembayaran. Jadi ketika sudah lunas nanti isiannya adalah ya. Lalu, nah ini yang penting. Ketika kita mengajukan, itu kan di sini ada kolom nomor VA, tapi masih kosong gitu. Nah, ini kan berarti ada yang belum dilakukan begitu kan. Nah, ini harusnya ditunggu atau dicari tahu, loh ini kok kenapa status saya masih pengajuan begitu, ternyata belum divalidasi begitu. Itu kemarin banyak yang pengajuan seperti itu. Lalu terkait sedang diproses, ketika misal koor prodi sudah melakukan validasi atau sudah generate VA, tapi kok VA-nya belum muncul begitu. Nah, karena ini sistem yang otomatis, jadi perlu waktu untuk mensinkronkan datanya. Jadi silakan ditunggu dulu. Kalau tidak sabar, itu bisa ditinggal dulu sebentar begitu ya. Karena nantinya ini akan diupdate secara otomatis oleh sistem. Jadi cukup ditunggu saja begitu. Ini karena otomatis begitu. Ketika nomor VA-nya sudah di-generate, itu nanti akan muncul nomornya di sini seperti ini. Ini adalah VA dari Bank BNI. Lalu silakan bayarkan VA-nya. Nanti statusnya juga akan diperbarui secara otomatis. Karena ini juga sama, perlu waktu. Jadi tidak ketika kita langsung membayarkan terus langsung statusnya berubah, tidak ya. Karena ada proses sinkronisasinya dulu. Jadi cukup ditunggu saja dulu begitu. Nah, ini terkait dengan cuti. Ada yang ketika mengajukan cuti kok ternyata error. Nah, itu kenapa gitu? Karena ada beberapa hal yang akan membuat ajuan cuti saudara itu tidak bisa dilakukan. Yang pertama adalah ketika Sobat UNES tercatat tidak melakukan registrasi di semester sebelumnya. Jadi misalkan saudara mangkir begitu ya istilahnya, mangkir di semester yang sebelumnya dan belum membayar tunggakan yang seharusnya dibayarkan, nanti Sobat UNES akan dibatasi atau tidak bisa mengakses Sikadu juga. Nah, itu terkait dengan ajuan cuti, karena ajuan cuti ini akan diproses di Sikadu oleh koordinator prodinya. Ketika mahasiswa tidak tercatat sebagai mahasiswa aktif begitu ya, atau sedang mangkir, itu nanti ajuannya pasti akan error. Terus yang kedua itu ada ketika ajuan cutinya itu dilakukan untuk yang kedua kalinya. Ajuan pertamanya itu ditolak, lalu Sobat UNES mengajukan ajuan yang kedua. Nah, yang kedua ini itu pasti tidak bisa divalidasi karena ajuan pertamanya sudah ditolak. Jadi tiap semester Sobat UNES hanya bisa mengajukan cuti sekali begitu ya. Ketika ajuan cutinya ditolak, silakan konfirmasikan ke koordinator prodinya terkait kenapa kok ditolak begitu. Yaitu untuk terkait cuti. Lalu yang selanjutnya adalah permohonan surat. Jadi di sini ada permohonan surat, di menu itu ada 2 sekarang ini. Ada permohonan surat dan surat masuk. Jadi surat masuk bisa dicek Sobat UNES sendiri. Ini adalah surat-surat yang dikirimkan dari operator atau dari universitas begitu ya. Jadi di sini ada nomor agendanya, ada halnya ini tentang apa, misal ada surat pemberitahuan, lalu misal jenis dokumennya itu adalah misal surat dinas atau undangan. Nah, nanti ini ada suratnya, lalu ada lampirannya begitu. Ini bisa dicek sendiri ketika misal Sobat UNES mendapatkan
broadcast pesan, bukan broadcast, disposisi, semacam kayak dikirimin surat sama universitas begitu. Nah ini lalu yang menu satunya itu adalah permohonan surat. Nah di sini permohonan surat saya juga sudah membuatkan petunjuk untuk diperhatikan, ada 5 hal. Yang pertama, ini prosesnya seperti pengajuan cuti yang harus divalidasi secara mandiri. Itu yang pertama adalah pastikan untuk tombol validasi. Klik tombol validasi untuk mengirimkan permohonan surat ke operator fakultas. Jadi karena ini adalah integrasi dari Siradi, yang seperti saya bilang tadi di My UNES Student itu kita mengakomodasi dari beberapa hal yang tadinya dilakukan di beberapa tempat atau di beberapa aplikasi yang berbeda. Ini contohnya ada SIM card Mawa tadi terkait prestasi, lalu ada cuti itu sebenarnya dari si akad tapi untuk mempermudah pengajuan cutinya, lalu sama dari persuratan begitu. Nah ini dari persuratan itu adalah Siradi. Tadinya kan Sobat UNES perlu membuka Siradi, jadi sekarang tidak perlu, cukup di My UNES Student kita bisa menginputkan data SIM card Mawa atau prestasi, lalu pengajuan cuti, lalu ini sekarang adalah Siradi begitu. Nah ini pastikan validasinya itu untuk mengirimkan suratnya ke Siradi untuk diproses oleh operator fakultas. Lalu tujuannya juga selain itu untuk mengurangi kesalahan begitu. Jadi silakan diklik detailnya dulu ketika kita ingin memvalidasi ajuan surat yang sudah ditulis begitu ya. Nah, misalkan ini isiannya nama beasiswanya salah begitu. Ini contoh dari permohonan surat beasiswa. Itu isiannya nanti ada semester sama tahun akademik, ini adalah data otomatis jadi tidak perlu diubah dan memang tidak bisa diubah. Lalu nama beasiswanya itu diisikan, misal di sini ada typo begitu kan, jadi bisa diedit sebelum divalidasi. Nah, ini adalah contoh posisi surat yang sudah divalidasi atau sudah terkirim. Jadi datanya sudah dikirim ke Siradi setelah selesai. Nah, suratnya bisa diunduh di kolom unduh surat. Nah, di sini masih kosong karena memang belum selesai begitu ya. Lalu untuk yang kedua, selama belum divalidasi surat tidak akan diproses dan masih bisa diubah atau diperbaiki begitu. Yang ketiga, permohonan surat akan diperbarui secara otomatis oleh sistem jika sudah diproses oleh operator. Nah, jadi Sobat UNES hanya perlu menunggu, tidak perlu bolak-balik ngecek ke fakultas gitu misalnya ya. Jadi hanya perlu buka My UNES Student lalu semuanya bisa terlacak gitu. Lalu yang selanjutnya, tombol unduh surat akan muncul otomatis jika surat sudah selesai dibuat. Nah, jadi nanti akan muncul otomatis, jadi tidak perlu panik atau ini unduh suratnya kok masih kosong begitu. Lalu terkait jenis suratnya, jadi kadang ada surat yang memang memerlukan tanda tangan basah atau dari operator itu tidak membuat surat itu ditandatangani secara elektronik atau ya secara elektronik, jadi menggunakan tanda tangan basah. Nah nanti jika Sobat UNES mengunduh surat tapi ternyata suratnya itu tidak dibubuhi tanda tangan digital itu dalam bentuk kode QR, maka Sobat UNES tidak perlu mengunduh surat ini. Jadi suratnya bisa diambil di fakultas masing-masing dengan tanda tangan basah begitu ya. Jadi kalau tanda tangan basah itu suratnya diambil di fakultas begitu. Nah ini terkait jenis suratnya. Jenis suratnya ini ada cukup banyak, mulai dari keterangan aktif kuliah, permohonan KTM hilang, lalu permohonan beasiswa, lulus ujian komprehensif, izin observasi, izin penelitian, observasi mata kuliah. Observasi yang ini yang surat izin observasi ini sifatnya general, jadi dia kalau misal S1 berarti observasi skripsi, nanti yang S2 berarti disertasi dan sebagainya. Lalu untuk yang mata kuliah silakan gunakan surat observasi mata kuliah. Lalu ada surat izin PKL, permohonan kelayakan etik penelitian, dan surat validator ahli begitu. Nah statusnya di sini ada cukup banyak untuk surat karena ini status yang ada di My UNES Student dan yang ada di Siradi saya masukkan untuk memperjelas. Itu yang pertama adalah pengajuan. Jadi ketika baru ditambahkan nanti statusnya pengajuan. Ini saya contohkan saja langsung.
tambah permohonan surat, misalkan surat keterangan aktif kuliah. Simpan. Ini ditunggu saja, mungkin agak sedikit lama karena ada sinkronisasi data terlebih dahulu agar data yang diinputkan itu adalah data yang terbaru begitu. Nah, ini misalnya nanti semester dan tahun tidak perlu di ini karena memang ini sudah diisi otomatis. Lalu nama orang tua bisa dipilih dari pilihan nama orang tuanya. Ketika kok namanya berbeda gitu atau kedua orang tuanya mohon maaf sudah meninggal, itu berarti nanti silakan diubah dulu di bio mahasiswa. Nah, di sini ada edit, diedit dulu, lalu statusnya diubah ketika sudah meninggal ya. Ayah masih hidup berarti diisi tidak begitu. Itu terkait ini isiannya. Jadi nanti isiannya, nah. Jadi nanti isiannya itu bisa diisi teks kalau misal kedua orang tuanya sudah meninggal begitu. Jadi itu bisa diperbarui dulu. Lalu untuk pekerjaan silakan diisikan pekerjaannya, instansinya, dan pangkat atau golongan jika ada. Jadi misal diisikan. Nah, ini disimpan. Nah begitu. Ini jadi ketika kita menyimpan permohonan ajuan pertama kali, itu nanti akan muncul status validasi pengajuannya. Itu adalah belum dikirim ke operator. Jadi perlu dilengkapi datanya. Maksudnya dicek dulu ya, cek data sebelum dikirim gitu. Nah, di sini ada tombol kirim permohonan. Yang sebelumnya ini adalah tombol validasi, karena tombol validasi itu kadang sobat UNES itu sering banyak yang tidak melakukan validasi mandiri tapi menunggu-nunggu kok statusnya masih pengajuan terus begitu. Padahal karena memang belum diajukan ke operatornya begitu, ke Siradi. Nah, ini bisa dicek dulu apakah ada kesalahan. Nah, ini untuk mengurangi kesalahan lalu harus bolak-balik revisi itu kan malahan memakan waktu lebih lama. Jadi silakan divalidasi mandiri terlebih dahulu apakah data yang diinputkan sudah benar semua begitu. Ketika sudah benar semua, silakan bisa dikirim permohonan. Ini untuk mengajukan suratnya ke Siradi. Anda yakin ingin mengirim permohonan surat ke Siradi, setelah dikirim tidak bisa diedit lagi begitu. Ini fungsi dari validasinya begitu. Silakan diklik iya. Ya, perlu beberapa saat karena itu aplikasi yang berbeda. Nah, jadi nanti statusnya akan berubah menjadi dalam antrian. Nah, dalam antrian lalu status validasinya itu sudah terkirim. Nah, nanti sudah tidak ada tombol editnya. Nah, kalau sudah seperti ini berarti Sobat UNES hanya perlu menunggu saja begitu. Ditunggu sampai suratnya sudah jadi begitu. Nanti saya akan contohkan. Saya perlihatkan surat yang sudah jadi. Nah, ini saya contohkan surat yang sudah jadi. Oh, ini contoh masing-masing aja. Ini misalkan dia sedang ada di antrian Siradi. Lalu ini adalah penandatangan, jadi ada proses penandatanganan di Siradi. Nah, ini statusnya bisa berubah-berubah. Ini dilakukan otomatis oleh sistem, jadi kita hanya menyaksikan, menonton perubahan status ini gitu. Lalu misalkan contoh yang sudah selesai. Nah, ini contohnya yang sudah selesai. Jadi nanti akan muncul unduh surat gitu. Ada tombol unduh surat di sini. Ini adalah surat-surat yang sudah selesai. Nah, silakan diklik saja unduh. Nanti akan terunduh begitu.